Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk program dalam mempelajari ilmu-ilmu menghafal Al-Quran. Hari ini kita akan mengenal ilmu hisab fi hifdzil Quran. Nah, ini penting sekali bagi para penghafal Al-Quran, yang mana di dalam ilmu menghafal Quran itu ada yang namanya al-hisab fi hifdzil Quran. Bagaimana kita mengenal macam-macam ilmu perhitungan dalam proses menghafal Al-Quran, sehingga betul-betul kita sebagai seorang penghafal Quran itu bisa memiliki problem solving yang baik ya dalam prosesnya menghafal. Hari ini insya Allah kita akan pelajari yang pertama, apa sih yang dinamakan ilmu hisab fi hifdzil Quran. Kemudian apa sih benefit ilmu ini, dan juga kita akan mengenal bagaimana jenis-jenis ilmu hisab fi hifdzil Quran. Kemudian bagaimana contoh aplikatif dalam ilmu hisab fi hifdzil Quran. Kita akan pelajari hikmah-hikmahnya, kita akan simpulkan, dan kita akan tutup insya Allah. Baiklah, kita buka pembahasan kita pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dimaksud dengan ilmu hisab, apa sih ilmu hisab fi hifdzil Quran? Jadi ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang perhitungan data untuk diambil kesimpulannya. Ya, jadi bagaimana menghitung data, statistik, diambil kesimpulannya, sehingga bermanfaat untuk proses menghafal Al-Quran seseorang. Seseorang yang mengetahui ilmu ini akan mampu memperkirakan kapan dia akan menjadi seorang hafiz. Ya, jadi ketika seseorang itu mempelajari ilmu IHHQ ini, ilmu hisab fi hifdzil Quran ini, ya dia akan bisa melihat kapan dia menjadi seorang hafiz Quran 30 juz. Kemudian juga mampu menyesuaikan amaliyah-amaliyah yang terkait dengan proses menghafal Al-Quran. Juga cocok dengan pribadinya. Jadi gunanya ilmu ini adalah bagaimana kita bisa melihat ya perhitungan sesuai nanti dengan potensi, kemudian juga sesuai dengan proses menghafal dan sebagainya. Makanya ilmu hisab fi hifdzil Quran ini berguna untuk mendapatkan data statistik pribadi. Jadi kalau orang yang dia mempelajari ilmu hisab fi hifdzil Quran ini, dia akan mampu mendapatkan data daripada statistik pribadi, sehingga tepat dalam melakukan kegiatan aktivitas karena telah disesuaikan dengan kemampuan pribadi masing-masing. Ilmu ini sangat penting bagi penghafal Quran dalam menyusun target. Jadi ketika seseorang itu nanti dia menyusun planning, nah di sini butuh yang namanya ya ilmu hisab fi hifdzil Quran ini, sehingga betul-betul di masa-masa yang akan datang itu betul-betul dia bisa petakan dengan baik. Nah, ilmu hisab fi hifdzil Quran itu terbagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama ada al-hisab lil qasd. Apa itu al-hisab lil qasd? Jadi dari cabang ilmu ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah lil qasd, ini untuk perhitungan mengukur target. Jadi kalau ilmu hisab lil qasd adalah perhitungan dari sisi target ya dalam proses menghafal, juga mengambil kesimpulan kapan seorang dapat menjadi hafiz Quran dengan tabel hingga perhitungan langsung. Jadi ini yang pertama, ilmu hisab itu ada al-hisab lil qasd. Ada juga al-hisab lil amaliyah, atau dari sisi aktivitas. Seperti kalau misalkan dalam konteks seseorang itu menghafal, ada di situ kefokusan, kemudian juga bagaimana cara pembelajaran. Nah, ini lil amaliyah, bagaimana dilihat dari sisi aktivitasnya, kegiatannya. Nah, yang terakhir ada al-hisab lil imkaniyah, ya. Itu bagaimana kemampuan seseorang dari sisi misalkan panca indera, kemampuan pada kecepatan menghafal. Nah, ini masuknya kepada lil imkaniyah. 3 jenis ini adalah jenis dalam ilmu hisab fi hifdzil Quran. Ada yang gunanya lil qasd, ada yang lil amaliyah, kemudian ada juga lil imkaniyah. Nah, yang pertama kita pelajari dulu al-hisab lil qasd. Nah, tentunya di sini al-hisab lil qasd itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama di sini untuk memahami target secara umum.
Ini kalau kita lihat di internet itu kan banyak ada target-target yang muncul ya. Dia sudah membentuk target yang mana bisa dipelajari seluruh orang. Nah ini dari sisi target umum. Kita lihat di media-media sosial misalkan contohnya seperti ini ya. Nah ini kan ada tabel-tabel seperti ini bisa kita lihat ketika seseorang itu melakukan memorizing Quran. Nah, kemudian dari sisi target sesuai waktu kesediaan menghafal. Nah, ini bisa dilihat juga dari sisi seseorang itu kesediaannya menghafal, ya. Misal dia hanya punya waktu 5 menit. Nanti bisa diukur dengan ilmu hisab lil qasd gitu ya. Kemudian menghitung kemampuan menghafal setiap hari, ya, dan dari mana itu dia bisa lihat target dia. Kalau setiap hari saya bisa hafal 1 halaman, artinya di setiap bulan saya bisa dapat 1 juz gitu ya. Kemudian juga ilmu hisab ini cara mengamalkannya atau mempraktekumnya adalah melihat seluruh kalkulasi target penghafal. Nah ini bisa dilihat dengan ilmu hisab fi hifzul Quran. Juga bisa menyimpulkan target hafalan Al-Quran. Jadi seseorang yang mempelajari ilmu hisab lil qas, dia akan mempelajari dari sisi memahami, menghitung target, kemudian bagaimana dia melihat kemampuan menghafal yang disesuaikan dengan target. Juga dia akan dapetin yang namanya conclusion dari hisab lil qas itu. Nah, contohnya tadi sudah kita sampaikan. Nah, target-target seperti ini masuk pada hisab lil qas. Misal ketika seorang itu hafal sehari 1 ayat, 17 tahun dia jadi hafiz. Setiap hari 2 ayat, 8 tahun. Setiap hari 3 ayat, 5 tahun. Dan seterusnya. Kalau setiap hari 20 ayat, ternyata 10 bulan. Nah, tabel-tabel seperti ini bisa kita pelajari di media sosial dan banyak sekali yang menyesuaikan sudah jadi target umum gitu. Pengetahuan para penghafal secara umum itu sudah tahu ya bagaimana target-target ini berjalan. Nah, ada juga yang menghitung sesuai dengan waktu yang disediakan. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalkan kita sebagai seorang penghafal Quran itu bisa menyediakan ya waktu misal 5 menit aja. Jadi kalau 5 menit dia bisa sediakan waktu tiap hari, artinya dalam setiap minggu dia bisa sediakan 35 menit. Setiap bulan dia bisa sediakan 140 menit, artinya dia bisa dapetin setiap bulan itu 1,4 juz gitu ya. Nah, kemudian perhitungan barisnya berapa? Ya, 5 menit itu di sini 3 baris dia bisa dapetin. Oh, ternyata 5 menit itu 3 baris, artinya kalau seminggu itu 21 baris, sebulan 84 baris. Terhitungan di sini 5,6 halaman, yaitu 1/4 juz. Jadi kalau per bulan dia 1/4 juz, artinya selama 4 bulan dia bisa dapetin 1 juz, selama 120 bulan dia hafal 30 juz. Atau 10 tahun dia bisa sediakan 30 juz. Jadi kalau dia sediakan waktu dari 2024 sampai 2034 itu 10 tahun, artinya 1 tahun itu cukup dia hafalkan 3 juz, yang mana selama 12 bulan itu dia harus bisa dapetin 3 juz. Artinya total jangka waktu menghafalnya 10 tahun kurang lebih. Nah, ini yang di kesimpulan hisabnya adalah 5 menit per hari. 5 menit itu adalah 3 baris ketika dia menghafal, sama dengan 10 tahun sama dengan 30 juz. Jadi orang yang menyediakan waktu 5 menit dengan kemampuan 5 menit dia bisa menghafal 3 baris, dia akan bisa hafal Quran selama 10 tahun. Nah, ini hanya sediakan waktu 5 menit aja gitu ya. Jadi kalau dari hisab lil qasd itu dia bisa sediakan waktu, nanti waktu itu dihitung berapa durasi yang bisa dia dapetin untuk menghafal Al-Quran. Kalau dalam seseorang yang punya kemampuan 5 menit menghafal itu 3 baris, nah nanti berarti dia bisa hafal itu sekitar 10 tahun ya. Kalau dia sediakan waktu 5 menit aja gitu ya. Nah, kemudian juga ada dari sisi misalkan menghitung kapasitas kemampuan menghafal. Caranya gimana? Ya, tinggal cari mengukur dengan 3 tes, awal mushaf, tengah mushaf, akhir mushaf. Kemudian setelah itu dapat nilainya, kita tentukan median nilainya berapa. Jadi kalau misalkan dihitung ya, 1 baris itu berapa menit. Oke, misalkan 1 baris itu dia bisa mampu 3 menit untuk awalnya. Oh, di pertengahan mushaf 1 baris itu 2,5 menit. Oh, di akhir mushaf 1 barisnya itu berapa? 4 menit. Nanti ditentukan median nilainya. Disitulah dapat kalkulasi per halamannya. Jadi kalau misalkan 1 baris, misalkan, oh mediannya adalah 3 menit. Ini kalau 3 menit, 3 kali 15, 45 menit gitu ya. Nah, jadi 45 menit dia bisa sediakan waktu untuk bisa dapetin yang namanya
1 halaman. Nah, ini bisa kita hitung semuanya dalam ilmu hisab lil qas untuk menentukan target jangka tiap hari ataupun target jangka menengah dan panjang. Nah, untuk daripada kesimpulan daripada ilmu hisab lil qas ini, yang pertama di sini ilmu hisab lil qas itu dia bisa mengambil nilai-nilai akhir dari sisi target. Nah, jadi kalau seseorang itu mempelajari ilmu hisab lil qas, dia akan dapetin nilai-nilai yang rapih di situ. Baik itu nilai kemampuan dia hanya bisa sediain waktu 5 menit misalkan gitu ya. Ataupun dari sisi bagaimana dia menghitung kemampuan menghafal untuk bisa menyesuaikan target menghafal setiap hari. Nah, juga di dalam ilmu hisab lil qas itu kita bisa tentuin rata-ratanya. Rata-rata saya itu menghafal seperti apa dan juga dia bisa dapetin kesimpulan dari proses menghafalnya. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita sudah pelajari al-hisab lil qas. Ada al-hisab lil amaliyah. Al-hisab lil amaliyah itu apa? Al-hisab lil amaliyah adalah bagaimana perhitungan melihat kemampuan dari sisi aktivitas menghafal. Kalau tadi lil qas itu target, kalau ini aktivitas, misalkan seperti fokus gitu ya. Ya, kemudian juga bagaimana dia melihat potensinya. Makanya penilaian itu bukan hanya dari sisi statistik yang berhubungan dengan data, ada yang dari sisi tekstual penilaiannya. Kemampuan misalkan seseorang itu bagaimana kemampuan cara belajarnya, apakah dia cara belajarnya yang visual atau yang kinestetik gitu ya. Nah, ini masuknya ke al-hisab lil amaliyah. Nah, 4 amaliyah itu yang bisa diukur adalah satu, secara umum ada kefokusan. Jadi kalau seseorang itu memorizing Quran, itu kefokusannya bisa dihitung nanti. Kemudian cara pembelajaran juga bisa dilihat secara informasinya. Seseorang itu ketika mempelajari, menghafal itu cara belajarnya gimana? Apakah dia visual, orangnya auditorial, atau kinestetik, dan sebagainya. Kemudian dari sisi kondisi praktek juga bisa dilihat. Oh, seseorang itu cocoknya memorizingnya ketika di waktu yang nggak ramai atau di waktu yang sepi gitu ya. Kemudian dari sisi konsistensinya juga bisa dilihat. Contohnya gimana? Nah, ini di sini ada di buku kami di Memorize is Easy, itu dihitung. Fokus internal, fokus eksternal itu bisa dihitung. Kemudian juga dari sisi misalkan seseorang kemampuannya, kalau di metode Stephen itu nanti dilihat kemampuan cara belajar. Nah, dan ini berhubungan proses menghafal. Ada orang yang sensing, ada yang thinking, intuiting, feeling, insting gitu ya. Nah, ini bisa dilihat informasinya. Sehingga dalam cara belajar pun orang yang thinking itu beda dengan orang yang intuiting. Orang yang feeling itu beda dengan orang yang insting. Kemudian selanjutnya juga dari sisi misalkan capaian aktivitas, konsistensi itu bisa dihitung. Misalkan dari sisi capaiannya berapa, aktivitas, produktivitas, semuanya bisa dihitung dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya para pemirsa ada yang namanya al-hisab lil imkaniyah. Nah, imkaniyah itu berkaitan dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan panca indera, itu lil imkaniyah tuh, kebutuhan panca memorize. Seperti contohnya misalkan ada kartu di sini, kartu panca memorize di sini bisa dilihat namanya adalah Abdullah, ya kan? Dia seorang penghafal Quran mengambil data di September. Nah, nanti dilihat data tekstualnya gimana secara penglihatan. Oh, penglihatannya bagus, tajam, fokus. Kemudian dari sisi pengucapan bagus. Bagaimana lahan khafi jalinya. Ini masih tekstual ya datanya. Kemudian pendengaran, gimana pendengarannya bagus atau enggak, ingatannya gimana. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Kalau orang yang belajar ilmu hisab li hifdzil Quran dari sisi imkaniyah, itu bisa melihat dari sisi kartu panca memorize. Nah, kalau mau dilihat lagi seperti ini, misalkan penglihatannya dinilainya 76, 60, kemudian bagaimana konteks memorizingnya, tiap hari bisa sediain waktu berapa menit gitu ya, mungkinnya berapa dari sisi penglihatan. Makanya kalau dalam video kami yang di YouTube itu dijelaskan nih gimana cara memaksimalkan panca indera dalam proses menghafal. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian juga pendengarannya gimana, waktu yang disediakannya kapan, oh malam untuk pendengaran dia ukur gimana, pengucapannya, nutqiyahnya gimana, ingatannya. Nah, ini semuanya bisa dihitung dari daya tahan kemampuannya ketika dia berpraktek, kemampuan dasarnya, penyediaan waktu perharinya, kondisinya gimana, itu bisa dilihat dan juga dinilai para pemirsa.
Nah, makanya ilmu IHAQ ini, ilmu hisab hifzil Quran ini, atau IHHQ ya, IHHQ gitu ya. Nah, ini bisa kita pelajari untuk apa? Dari sisi manfaatnya adalah supaya seorang itu bisa terukur, teratur. Jadi datanya itu berdasarkan ilmu statistik atau ilmu informasi gitu ya, data kemampuan dia. Kemudian orang itu ketika seseorang mempelajari ilmu hisab, dia akan tahu kecukupan dia menghafal. Jadi dia tahu sebenarnya dia butuhnya menghafalnya itu berapa gitu. Kemudian dari sisi seseorang itu hikmahnya, tentunya di sini bisa melihat bagaimana seorang itu bisa seimbang, stabil. Ya, jadi nggak kekurangan, nggak kelebihan dalam melakukan sesuatu, itu standar, cukup, yang disediakan waktunya itu cukup karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diukur gitu ya. Kemudian dari sisi pengukuran itu juga bisa mendapati yang namanya pelitian. Jadi orangnya nggak sembrono gitu ketika melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu itu terukur ya. Makanya ilmu hisab hifzil Quran ini atau IHQ ini bisa kita pelajari dan bisa kita dapetin datanya ya, sehingga dalam proses menghafal itu betul-betul mendapatkan hasil yang baik. Baik, semoga bermanfaat ya ilmu hisab hifzil Quran ini. Anda bisa pelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di akhir video. Saya Amrul dan Official. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.